ayat yang berkaitan kalian puasanya mulai 180 Al-Baqarah sampai 187. 183, 84, 185, 187. Hanya saja sering daripada para ahli, para balik itu menyampaikan di 183. Memang fokus ayatnya di sini. Maksudipun hadirin, tema Ramadan, hal yang berkaitan dengan Ramadan itu kurikulumnya lengkap sangat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di 183 kalau Fatihah insyaallah satu hafal untuk kita syaitanir. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di 184 A'udzu billahi minasyaitonir rajim ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairun lahu wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Dengan dua ayat ini hadirin, maka kemudian para alim, para ulama, para cendekiawan kaum muslimin itu termasuk para imam mazhab yang empat itu menjadikan rujukan bahwasanya yang wajib menjalankan puasa itu menurut Imam Syafi'i yang pertama adalah Islam. Sifat Islam itu orang yang kemudian lahir ditakdir Allah bapak ibu Islam maka dia Islam. Sesungguhnya ini semua dari bayi yang lahir itu Islam. Kok sangat penting. Karena Kanjeng Nabi sama jauh, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang lahir itu atas kondisi suci fitrah Islam. Bukan peduli bapak ikut situ, ibu ikut situ. Baik mereka agamanya ngomong di luar sana itu sebenarnya kalau bayi lahir itu suci fitrah dan Islam. Kemudian beliau sampaikan Pak Abawaihi dan orang tuanya lah, bapak ibunya ayyuhal widani yang menjadikan orang itu Yahudi. Bapak ibu nih sing nyetak itu anak dari Yahudi. Au Nasrani aku jadi Nasrani, au Yunani aku jadi Majusi. Jadi ibarat kertas putih hari rahimahullah ini waktu kertasnya tidak ada. Masya Allah. Untuk tulisannya terus. Belum tentu sing nyeret-nyeret ditulis gambar nopo, coretannya nopo, ini adalah orang tua. Makanya kemudian hari rahimahullah anak itu benar-benar kondisinya adalah kondisi suci, fitrah dan bersih. Makanya waktu hari rahimahullah kemudian diakalani sama Islam kecil aku Islam. Ini adalah suatu yang harus kita syukuri ya. Karena hidayah itu mahalnya inna hudahudallah. Satu menit hidayah saja mesti hidayah itu mahal. Nah tadi kalau banyak alhamdulillah syukur hadirin kita lahir dalam kondisi Islam itu sangat-sangat bersyukur. Karena ketika kita sudah dalam kondisi Islam itu banyak Nabi tahu sesungguhnya kalau orang itu kemudian kondisi muslim Islam dan mereka bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam hidupnya satu kali saja, insya Allah ada jaminan masuk surga. Sepeda kawan. Tapi ketika mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah benar-benar jadi mana itu benar-benar mana. Tapi nopo ada mati urusan ini, buat nanti ngamal ibadah gitu mati. Dan kalau panjenengan ini ikhtiar sebatas kalau panjenengan Allah takdirkan lahir Islam sampai kemudian kita bisa menjaga keislaman ini sampai Allah Ta'ala memanggil kita sekalian. Allahumma hadirin, sesungguhnya mempertahankan hidayah itu perlu kita lakukan setiap saat. Maksudnya kalau bagaimana panjang sholat dan salat 17 rakaat itu mewajibkan Fatihah. Fatihah itu wonten ayatnya ya nama ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau panjenengan ini mohon tolong Gusti Allah ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Napa jalan lurus itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
jalan orang-orang yang memberi nikmat ya Allah, jalan para nabi, para mursalin, para anbiya, para syuhada, para sholihin, jalan jangan ngoten niku panjenengan aku iya na'budu wa iya nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jadi hati sampean ngangkaken ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang terangkan sifat manusiawi itu jenenge nafsu niku beko. Kare lurus lewat. Makanya minta jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang kau murkai. Ini juga jalan ikut yang ini para ahli tafsir itu hadirin matikan doil waktu ini ikut tiang-tiang Yahudi walau doil tiang-tiang Nasrani. Masya Allah jalan terus ya Allah. Itu jalan orang-orang yang beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang memberi dan bukan jalan mereka. Hadirin, ada sebuah kisah tentang Islam dan hidayah yang mahal, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib itu adalah pamannya Rasulullah. Beliau itu kalau sama Rasulullah membelanya bukan main-main. Jadi waktu dia kafir mau mendatangi Rasulullah, mau mengganggu Rasulullah, dia akan berdiri di depan. Jangan ganggu keponakan saya, keponakan. Kalau siapa yang mengganggu hadapi ibu saya. Kalau siapa yang ingin membunuh dia langkai di rumah saya. Jadi beliau tegas. Beliau support Rasulullah dan dakwanya, tapi qadarullah sampai akhir harinya belum pernah mengucapkan kalimat syahadat dari Abu Thalib. Sampai kemudian ketika beliau nazar itu Rasul datang dalam kitab dalam kitab Rasulul Mahfud sampaikan belum ngoten itu wonten Abu Jahal. Jadi Abu Jahal juga datang ya di tempatnya Abu Thalib, sama-sama mau nazar mau meninggal. Rasulullah itu saking sayangnya sama papanya ngomong, ya Abu Thalib mohon ikuti kata-kata saya, ucapan kalimat tahlil la ilaha illallah agar nanti kita bersama-sama di surga. Dikatakan begitu sama Rasulullah, Abu Thalib belum sampai menjawab, Abu Jahal ngomong gede, Abu Thalib duluku sama gak keliling pelajaran bapak. Jadi untuk gelem, mau kenapa tuh? Bapak kita itu Abdul Muthalib ya, itu telah mengajarkan kita untuk percaya kepada macam-macam. Akhirnya bagus itu. Diulang lagi sama Rasul, ya Abu Thalib ucapkan la ilaha illallah. Abu Jahal menyerahkan mana? Sampai ketiga kali ada dalam kitab itu. Ya. Sampai kemudian beliau meninggal tidak usah mengucapkan la ilaha illallah. Beliau itu Rasul sedih hati ya. Cuma terus Allah ya Allah, paman saya sudah membantu saya. Paman saya Abu Thalib sudah berusaha untuk membela dakwah Islam ini. Ya Allah selamatkan dia, ampuni dia, masukkan ke dalam surganya, ke dalam surgamu. Sampai begitu banyak. Tapi kemudian Allah turunkan inna dalam tahdiman ahbabka walakin Allah yahdi man yasha. Allahumma shalli ala Muhammad. Sesungguhnya Allah Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Tapi Allah lah yang akan memberi hidayah kepada orang-orang yang dikendaki. Sakit saya kata Abu Thalib di tengah. Nuwun Gusti Allah sebagai keselamatan. Allah kemudian mengenal ayat ini. Inna sesungguhnya Allah Muhammad lam tahdilan dengan samamu tidak akan selama-lamanya mendudukan hidayah. Lam tahdilan man ahbabka kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Masa bukan saya dicintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah lah yang akan memberi hidayah kepada orang yang dikendaki. Hidayah itu mahal. Makanya kemudian termasuk ada kisah itu Heraklius. Heraklius itu raja Romawi. Sebelum Rasul datang, sebelum Islam datang, dia harus baca dari kitab Injil dibuka. Nanti ada akhir zaman, ada nabi yang kemudian punya strategi. Di Taurat ada, di Injil ada. Dan Heraklius itu paham seperti ini. Dia sempat ngomong kepada yang lain, nanti ada akhir zaman loh ya. Nanti kita ikut sama dia. Makanya hanya dalam kitab kita ini kemudian disampaikan
Itu ketika bapaknya membacakan satu Injil, itu ada satu atau dua lembar kertas dicop dirobek, dimasukkan ke dalam laci. Bapaknya itu ketika baca itu, anaknya penasaran tapi nggak berani buka, lacinya ketutup. Begitu bapaknya meninggal, dibuka lagi dalam kitab Bible itu, bukan dibaca. Ternyata di situ ada gambaran tentang Nabi akhir zaman. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu fil Madinah. Lahirnya di Mekah, hijrah ke Madinah, dagangnya di Syam, itu ada lengkap. Makanya kemudian setelah itu Heraklius ketemu sama Abu Sofyan. Ya, Abu Sofyan ini masih tahu. Tolong ceritakan kepada saya bagaimana Muhammad itu yang mengaku sebagai nabi di Mekah. Diceritakan sama Abu Sofyan, orang itu percaya, dia mendapatkan gelar Al-Amin, dia seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan begitu ada surat dari Rasulullah ya kepada Heraklius, ini Muhammad, saya ajak kau masuk Islam. Belum tadi kebetulan percaya. Suratnya dirobek, kemudian ditanya sama anak buahnya Heraklius, kamu dulu kan mau mengajak Islam ketika ada ajakan Islam dari Nabi akhir zaman Muhammad namanya. Itu kan ngomongnya begini. Saya itu tidak menyangka, tak kira, ya, dia itu dibalas sekali. Tak kira Nabi akhir zaman dari kaum kita Bani Israil. Tapi ternyata Nabi akhir zaman dari Quraisy. Saya nggak percaya, nggak mau. Yang kedua alasannya, kenapa kau suka ya? Aku tidak ingin nanti ketika aku masih dalam agama baru ini, nanti kau itu akan meninggalkan aku. Rakyat nggak mau mengikuti bola begitu. Jadi pemimpin kadang-kadang diajak kebenaran gara-gara wedi, dalam jabatan, wedi rakyat tidak. Dan jadi itu pernah terjadi dalam sejarah Islam waktu zaman Heraklius. Yang kedua, Imam Syafi'i mewajibkan selain Islam itu yang puasa adalah balik. Balik itu siapa? Balik itu adalah anak yang sudah diwajibkan talak untuk menjalankan syariat Islam. Kalau laki-laki ditandai dengan bibi basah. Kalau panjenengan ingin paling ngalami sami, dari ngalami bibi basah dari balik. Ya. Kalau perempuan dengan haid, usianya macam-macam. Apalagi zaman samangkin, anak balik itu akan lebih awal karena panggil faktor gadget, handphone macam-macam. Kadang-kadang kelas 10 sudah saja. Karena apa? Pergaulan bisa, teknologi bisa. Lah kalau sudah balik, meskipun orang anak itu koyo aneh ngamuk, ya belum pati ini, tapi dia sudah wajib bagi menjalankan syariat Gusti Allah, wajib poso, wajib sholat. Depan kalau dia mau wajib zakat, wajib haji, wajib yang lain-lain. Makanya balik ini hadirin masing-masing orang berbeda-beda. Oleh karena itu kalau panjenengan ada hati-hati yang punya anak, kalau sampai anaknya delok kelas kalau cilik, kelas 10, apa dulu yang seputus. Kalau dia balik, orang tua harus benar-benar memahamkan yang bersangkutan anak kita. Nah, sampai ini wis balik. Mulai saat ini sampai wajib menjalankan perintah-perintah yang Allah sudah diwajibkan seorang muslim. Poso, sholat, balik. Nonton itu hadirin nonton yang penting itu kalau nanti S1 guru mulai itu ketika balik istri saya itu ditangis. Guru itu nangis anaknya, anak muridnya, santri ini kalau balik. Sampai itu pokok sampai saya sudah aku saya tidak boleh wajibannya lebih sampai saya ingat justru lagi pokok sampai itu tidak punya tanggungan yang lebih dan sampai punya kewajiban menanggung daripada perbuatan sampai lu itu tidak bisa. Nah saya itu kadang-kadang anak itu balik kalau guru buat tetap di bapaknya perlu kita ngerti, ini perlu kita ngerti diajari cara suci ini ya wis head itu gak boleh ini. Terus kemudian ada yang ketiga ya, yaitu Imam Syafi'i mewajibkan puasa bagi yang berakal. Makanya itu yang sebetulnya berakal betul wajib. Lalu kalau orang Islam terus balik gak poso, kira-kira Islam gak boleh gak poso.
sing tidak. Itu bisa saja kemungkinan terjadi. Kalau kita muslim balik dan berakal maka wajib puasa. Nah berakal ini maknanya itu normal, bisa memikir. Karena kemudian di dalam beberapa bahasan termasuk bahasan ilmu itu berakal ini menjadi salah satu daripada syarat mendapatkan ilmu yang manfaat. Kalau tidak ulama adalah besar. Nah itu Rasulullah berakal ini penting, ya. Karena ad-dinu wal aqlu, agama ini adalah karena akal. Ladina liman la aqala. Kau agama bagi yang tidak berakal. Jadi waktu yang betul berakal itu jangan betul pakai kata kisapi. Kisapi apa? Kisapi sebelumnya dia itu gila, apakah dia itu berakal? Itu wajar. Mulai balik sampai dia itu mengalami gila itu kisahnya di situ. Tapi setelah gila dan seterusnya sampai mati dia tetap gila, maka dia tidak ada kisah. Jadi berakal ini adalah sesuatu yang kalau pandangan saya yakin kita memilih. Jadi ketika orang sudah Islam balik berakal wajib puasa. Yang keempat kata beliau, ya termasuk di dalam beberapa kitab yang paling pendek-pendek, kitab Safina, kitab Takrib, ya, terus kitab Fathul Mu'in, ya, saya Al-Malik Bari menyatakan mampu itu adalah orang yang memang tidak ada halangan. Dan mampu itu tidak. Adapun tiga imam yang lain itu rata-rata hampir sama. Islam balik berakal. Seperti Imam Malik menambahkan sisi dari haid dan nifas. Ya. Kemudian Imam Malik menambahkan syaratnya juga mungkin bukan musafir, ya. Dan juga niat. Adapun Imam Hanafi selain Islam balik berakal, maka beliau juga mewajibkan orang itu berada dalam kondisi di dalam negara yang tidak mengalami suatu masalah. Maksudnya mempunyai dia di dalam kondisi negara yang aman, maka dia harus wajib puasa. Imam yang terakhir yaitu Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, baliknya bisa balik berakal dan mampu habis sama. Empat madhab ini hampir sama memasukkan Islam balik berakal dan mampu. Dan Al-Baqarah 184 yang ada di depan, ya, disebutkan di sana kata umumnya ayyaman ma'dudat, puasa itu dilakukan pada hari-hari yang telah ditentukan. Terus siapakah yang tidak atau boleh untuk tidak berpuasa? Faman kana minkum maridun, yang pertama. Dan barang siapa di antara kalian yang sakit. Nah, ini sakit ini maknanya sakit yang kalau dia itu puasa akan bertambah parah sakitnya, benar. Lah bocah gak puasa, itu dibuat aja. Sama kok loro yang panu loro. Jadi sakit ini adalah sakit yang ketika dia puasa itu menyebabkan dia akan sakitnya tambah. Dan orang sakit ini hadirin kalau sehat dia wajib memotong. Tapi kecuali kalau orang sakit hadirin sakitnya ini kemudian tidak bisa diharapkannya semuanya. Ya. Toro tambah lemah terus betul sakit itu dari ini orang tapi kembang bayang. Nah ini boleh membayar fidyah. Meskipun mati itu yang nopo nggak butuh sakit, itu sokoso. Orang yang sakit dalam kondisi yang sakitnya tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Niku syaratnya nanti adalah membayar fidyah. Fidyah itu nopo? Fidyah itu tebusan tadi. Tebusan yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan puasa gara-gara sakit. Memang tapi masyarakat itu satu hari itu setara dengan 0,75 kg atau 1 pun. Jadi kalau sorong dino berarti 1,5. Nah Imam Hanafi satu hari yang ditinggalkan itu diganti fidyah 2 mut itu betul 1,5 kg bahan makan pokok atau beras kalau di sini. Di tempat lain dinaikkan dulu. Terus kemudian kemarin ada SK dari Basnas. Saya bacakan SK Basnas ini tahun 2023 nomor 7. Untuk daerah Jabodetabek ini fidyah itu dihargai per hari 60.000. Ya. 60.000 itu diasumsikan
mangan wong sedina ping 3, satu kali mangan nang ngene warteg, nang ngene warung niku 20.000. Jadi 20 itu kita sudah ya mesti. Niku ngene Jakarta dan sekitarnya. Dan jenengan kalian keluar ini bagaimana? Ada yang juga memberikan batasan satu kali makan 15.000. Berarti nek 3 kali makan 45. Tapi secara umum hadirin 1,5 kilo. Nek sakniki beras kilo niku pinten iki? Beras. No? Loh, 17 iki kata ibu-ibu sampaikan apa masalah sampai di sekolah saya bu saya kepingin tuku beras murah di pasar Samsul sekolah saya beras lagi proses 16.000 itulah saya dengan tentu naik 16.000 saya kilo berarti saya kilo setengah 16 sampai kolom yang berarti 40.000 atau selama tapi ini sambil dan sangat perlu ke Basnas DKI itu 20.000 sudah ya bu dan sangat beras ya namun ketemu dengan mau pesan pakai murah ini rotok murah jadi masing-masing orang nanti disepakati mawon sesuai dengan lembaga amilnya jadi kita ada lembaga amil sama satu dua itu jadi tiap sakit nggak bisa diharapkan kesembuhannya boleh dia mengganti kegiatan kita sembayang di keluarga ini om sing loro kadang-kadang dibuatin duit. Makanya hanya ngomong tiang sing sedo niku ya saat dulu di makam itu kewajiban itu sudah diselesaikan dulu termasuk utang-utang. Wonten keluarga buku bagi warisan. Ditakoyo setelah niki lho almarhum badhe utang kula. Pun dibuktine mboten-mboten. Lha mboten kula sampeyan asli pusing. Sekarang buktine ya gak duwe utang utusannya. Sampai memang tak yakin gak duwe bukti sampean sakit kerja dari itu sumpah. Sumpah. Tes dua sampean tahu apa ulangan sampean mungkin. Pinten jumlahe? 30 juta. Tulisan percaya boleh S2 itu dosen daripada putusan pulau ngampuni sampai pulau sumpah billahi wallahi ta'ala bertahu saat bapak saya punya tahu seperti ini ojo sampai terus kalau urusan pulau tak sampai kali pulau ini misalnya atas aliwat sebelum dimakamkan harta daripada aliwat itu diselesaikan dulu nggak ada asal utang masalah poso dibayar dibiayai nek mantu tampil dengan sama diselesaikan dulu ya kadang-kadang kan kubur itu perlu dikubur langsung ketemu enak kamar kemudian ya ayo dibagi apa enak masya Allah wonten ada terus kemudian ada yang mau mengadukan nggak percaya jadi kembali pada ini siapa yang boleh tidak puasa orang yang sakit dan sakitnya itu kemudian menjadikan dia itu ketika puasa akan bermarah atau sakitnya tidak diharapkan atau bisa diharapkan kesembuhannya itu namanya maridu. Kemudian ayat itu au ala safarin atau atas orang yang bepergian musafir. Madzhab Syafi'i menyepakati bepergian itu adalah sebatas jarak 89 km. Berarti nek memiliki sampai pun kira-kira ngawi ya. Musafir niki hadiri nek ngene kita mungkin itu orang yang musafir kalau dia tidak masyarakat abdulnya puasa. Taklumin ya. Di kitab yang paling istilahnya rotok jelimet. Tetapi dalam kitab-kitab yang berbeda Safinah Najah itu mengatakan orang musafir meskipun tidak masyarakat itu abdul. Nah Jakarta numpak pesawat, soalnya betul numpak pesawat. Jaraknya masuk jaraknya ada 89. Dengan itu dalam beberapa kitab kecil itu dibolehkan untuk tidak puasa, tapi mengganti di hari yang lain. Jadi penting ada rumah sebatas bapaknya ada.
Tapi kan tidak lu nanti apa cepet toh, apa sobat lu, apa juga toh aku. Oh, yang alasan itu. Oh tadi aku betul saja, dari bapak dari terus dari madzhab Syafi'i aman, 89 km terus aman. Jadi bapak kan. Terus kedua syaratnya, musafir yang dilakukan tidak untuk maksiat. Nah, boleh, nama coba toh. Nah, kalau untuk bapak aku panik wah, nggak oleh. Tapi orang mau coba keluar waktu tujuannya tidak maksiat. Ketika tujuannya maksiat buatan asal, buatan asal meninggalkan. Jadi wong maksiat itu orang tersulit diri, kosongin, wajib diri. Intinya musafir itu mensyaratkan satu jaraknya terpenuhi, dua tujuannya tidak maksiat. Kemudian yang ketiga hadirin, siapa yang tidak boleh atau dibolehkan dapat dispensasi tidak puasa, ya tadi kaidah ini ayat nomor, wa alal ladina yutiquna, bahasa Qurannya, dan bagi orang-orang yang yutiquna berat menjalankannya. Contohnya nopo, tiang sing lanjut usia, yusone wis 30 sangat ngadu mama angel. Ini kita sampai kosong, kalau Pak jangan puasa ya. Ini bapak ini kalau puasa nanti gula darahnya bisa tambah naik segala macam bahaya. Loh kalau ada informasi seperti ini, orang lanjut usia boleh tidak puasa tapi bayar fidyah. Bayar fidyah. Jadi ada yang masyarakat yang lain. Kalau ini pegawai terus dan itu sebagian ulama masih membolehkan. Tukang sepatu Solo segala macam dan kapan ada di tukang batu ini kan jadi. Dan saya ingat ini kok keterangan itu yang pas Ramadan ya, yang sakit istirahat 1 bulan lama. Tapi gitu ono songko bisa duwe ono rai 1 bulan. Kabeh yo pengen lah. Sampeyan kok masuk ya rai 1 bulan. Oh, ketika ke masjid poso ini ngaji sampai 5 khataman, bayar duitnya orang atau cuti misalnya, masya Allah, nikmat gitu. Makanya kalau nggak ada kode nanti Ramadan itu gak Mekah 1 bulan penuh, masya Allah. Terus kemudian yang keempat, siapa yang boleh tidak menjalankan puasa yaitu orang yang hamil dan menyusui. Para ulama berbeda pendapat untuk fokus ini ya. Orang hamil dan menyusui yaitu yang pertama dia tetap harus mengganti, kedua membayar fidyah. Adapun kalau dia itu sama kalau aku poso, aku khawatir anaknya, itu dia hanya membayar fidyah, boleh tidak puasa. Ini sebagian ulama berpendapat seperti itu. Kalau dia mengkhawatirkan dirinya, dia boleh membayar fidyah. Jadi ini fidyah itu kalau ini ya, kalau saya sudah ilmu itu paling aman. Kemudian yang kelima, orang yang ikrah orang yang terancam secara fisik apabila dia itu melakukan puasa. Contohnya misalnya ini, orang mau itu puasa, lu dilarang bapaknya petang mulai kalau kok bepergian jauh, dia itu melakukan istilahnya nyampe ke luar kota, mulai masuk malam. Kalau sudah nggak ketemu, terus aku udah cerita dulu. Dan terus itu mau bojone diancam ini kodio, sampai bawa kartu nekat kerjanya aku nggak ada dari orang aku juga itu. Misalnya orang, lu mau tadi karena terancam secara fisik, bojo sing kuasa mau kemudian diperbolehkan untuk berbuka. Karena apa? Terancam secara fisik. Situ dosa, sekarang itu dosa. Ramadan kok sampai berapa itu? Sampai kejadian Ramadan itu gak konten hati yang membebaskan ya, budak dan puasa 2 bulan berturut-turut ya. Kemudian kalau tadi itu dia itu memberikan makan kepada 60 orang itu ada secara bertahap. Hadirin itu ya, daripada yang sampaikan ini, Allah Ta'ala itu dalam ayat itu juga menyebutkan bahwa Allah itu ingin
memudahkan kita, ya. Jadi ingin memberikan kemudahan kepada kita. Wa man taqwa khairan fa huwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan barang siapa yang kemudian adalah hati meskipun kondisinya seperti tadi dan dia menjalankan puasa, ternyata bagi Allah baik dan itu lebih baik bagi kita. Jadi barang siapa yang kemudian dengan rela hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Hadirin, agama ini sebenarnya mudah. Yasyiru wal tu'asiru, pemuda jangan persulit. Jalan panjenengan masyarakat, musafir, misalkan berbuka, tapi nek buka pun medeng-medeng. Yang sehat nifas itu pasti diperbolehkan tidak menjalankan puasa, tapi punya mangan sama itu yang ingin lah. Terus seperti head muangan reguler ambil ijib juga iming-iming jadi Islam itu benar-benar berusaha agar keluarga dengan ini secara akal diselamatkan, secara fisik diselamatkan, secara keselamatan diselamatkan. Makanya yang muslim dikali al-muslimu man salimal muslimah min lisanihi wa yadihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang muslim itu hadirin adalah ketika muslim yang lain selamat dari gangguan lisan, gangguan tangan. Maka dengan setiap muslim saya itu rasanya dijogo, tangannya dijogo. Menantos kalau kita mengganggu yang lain dengan lisan kita atau tangan. Tangan mau bisa pakai medsos ke medsos. Status itu bisa katakan menyakiti loh deh. Sama pas kosong-kosong yang memiliki status di dunia ini bisa katakan dijaga. Halo himakumullah, Islam itu sekali lagi agama yang luar biasa. Islam ini agama yang sempurna. Makanya dalam surat terakhir agama itu kan kemudian dia sampaikan pada waktu dinamu waktu pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama, dan aku sempurnakan iman bagi, dan aku itu bisa sebagai bisa ibadah. Aturannya dari mulai bangun tidur sampai untuk kembali. Apa sih untuk diatur kalisan? Untuk buka makan di kamar diatur kalisan. Tidak mau diatur kalisan. Dan aturan-aturan itu masya Allah masalah akan berefek baik kepada kita sebagai pengikutnya. Hadirin, mudah-mudahan bapak dengan senantiasa istiqomah dalam Islam ini, dan pulau panjang itu mau ditunggu. Ayo kita saling mendoakan supaya pulau panjang dengan Allah bisa menjaga Islam sampai akhir hayat husnul khotimah. Itu adalah Allah. Beberapa yang kami bisa sampaikan kepada kalian semua. Mungkin ada yang mau disampaikan, ada pertanyaan apa seputar masalah puasa ini, monggo saya masuk. Mau bayar dan mau bisa. Untuk bayar fidyahnya itu hari itu juga apa kita umur nanti? Sebagian ulama mazhab itu mensyaratkan dan menganjurkan bayar fidyahnya di bulan Ramadan. Ya, kalau misalnya hari itu dia satu hari harus dibayar. Kenapa? Untuk mengambil afdolnya bulan Ramadan. Ramadan ini bulan yang luar biasa. Jangan bayar fidyah di bulan Ramadan yang di luar bulan Ramadan lebih baik. Dari segi pahala itu juga ada. Dari segi ketergesaan atau cepat-cepat itu juga dianjurkan dalam agama kita. Ajil takjil atau menyegerakan melakukan ibadah kita biasakan. Jadi kalau bandingkan tidak ada utang, itu utang ini disuwi-suwi kok cepat membayar. Sampai kali ibu-ibu ya, banyak sekali ibu-ibu yang mungkin dia itu pernah meninggalkan puasa karena wudhu seperti haid. Itu kemudian dia tidak segera tahu sampai kemudian Ramadan datang lagi. Belum nanti sampai kemudian Ramadan datang lagi, orang sekutan baru beres, itu dia dua sampai. Selain dia harus mengganti, dia harus membayar. Sampai ke Ramadan yang akan apa tidak? Sampai tanggal 10 bisa bilang, jadi ngomong ini Ramadan mana poso? Ini cerita mari poso di Ramadan nanti sampai ya tetap nyawa ini ditambah banyak ya, double. Tapi kalau
nyawur sebelum Ramadan itu namun kosongan ini dari tahun itu. Jadi ada kelompok ini harus menjadi perhatian. Makanya kalau panjangan yang ada utang bersegera. Karena apa? Korbannya bukan terus usia itu Allah mengetahui. Sama korbannya terbentuk fokus ya Allah segera melakukan. Bagikan itu kepada siapa? Panjang terus fakir miskin yang ada di sekitar badannya. Dititipkan ke lembaga agama, dibayar oleh lembaga agama. Biasanya kalau di lembaga agama itu dihitung sebulan, meninggal berapa hari kamu dibayarkan. Ya, boleh seperti itu. Apa bisa? Ini ada yang cepat ya. Ya. Alhamdulillah, Allah SWT kepada teman-teman dan berdoa Subhanahu wa taala yang kami ini Ramadan itu menjadi lebih baik, Ramadan itu menjadi Ramadan yang mendapatkan kemudahan, keberkahan dan semakin hari semakin baik dan menjadi pribadi yang termuliakan Allah ala hadinya wa kulli man salihah al-fatihah. Mulai salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal awwalin mudakhilin ya rabbi bil mustafa Muslimin Allahumma salli ala sayyidina wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi hamdan yafi'u wa fi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik kama ghafara li rabbana wa li walidayna warhamhum wa sayyidina wa taqabbal minna wa arifin sabbil imanana wa ahsin a'malana wa la tadrikna wa la shay'a abadana wa arina al-haqqa wa rasulana ittiba'an wa arina al-batina wa rasulana sunaba Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-afwa wa inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa rahmatan ba'da al-maut wa nuran 'alaina fi sa'atil maut wa najatan lana wa khayran hisab Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa taqashshana wa tadarru'ana wa tasbihana wa tahlilana wa sujudana wa ruku'ana wa taminna sirri ya Allah ya Rahman Rahimin Allahumma timna bi husnil khatimah Rabbana lana min dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wa sallam